Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Nasib honorer benar-benar berakhir di November 2023. Pemerintah tegas tak ingin non-ASN jadi beban negara. Baik, kembali lagi di channel The Quick Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu, nasib honorer benar-benar berakhir di November 2023. Pemerintah tegas tak ingin non-ASN jadi beban negara. Simak informasinya baik-baik. Bandungraya.com, pemerintah menegaskan bahwa pihaknya tak setuju dengan 3 opsi yang diberikan kepada para tenaga honorer di tahun 2023. Diketahui, para tenaga honorer dikabarkan akan bernasib buruk di tahun 2023. Pasalnya, pemerintah disebut akan menghapus para tenaga non-ASN di bulan November nanti. Atas wacana penghapusan tenaga honorer tersebut, muncul 3 opsi soal nasib atau masa depan para non-ASN. 3 opsi tersebut ternyata malah tak disetujui oleh pemerintah, diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB. Ketua Menpan-RB Abdullah Azwar Anas kemudian memaparkan alasan penolakan 3 opsi untuk tenaga honorer tersebut. Terkait opsi pertama, yakni mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN, menurut Menpan-RB opsi tersebut tidaklah efektif. Meski aman bagi para tenaga honorer, namun opsi tersebut dinilai berat bagi pemerintah. Lantaran jika opsi tersebut benar diwujudkan, maka akan menambah beban bagi negara. Lanjut dengan opsi kedua, yakni pemberhentian seluruh tenaga honorer. Menpan-RB menerangkan bahwa opsi tersebut juga akan menimbulkan sejumlah masalah. Selain kesejahteraan para tenaga honorer yang perlu diperhatikan, diberhentikannya tenaga honorer dapat menimbulkan permasalahan dalam hal sektor pelayanan publik. Apalagi jika ditelisik lebih dalam, banyak non-ASN di berbagai daerah yang dinilai sangat membantu tugas pemerintah. Terakhir atau opsi ketiga, merupakan pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan prioritas. Opsi ketiga ini merupakan pilihan yang sedang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun lalu atau tepatnya sejak 2022. Ada 2 kategori prioritas yang akan merasakan opsi ketiga ini. Kedua kategori prioritas itu adalah tenaga honorer di sektor pendidikan dan tenaga honorer di sektor kesehatan. Menurut keterangan Ketua Menpan-RB, pemerintah akan menyiapkan tepatnya 700.000 formasi bagi tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun angka tersebut belum terpenuhi oleh pemerintah daerah yang baru menganggarkan sebanyak 400.000 formasi saja. Diharapkan angka tersebut nantinya akan meningkat di tahun 2024 nanti, dengan sebanyak 1 juta formasi bagi tenaga honorer. Memiliki keberatan tersendiri terhadap 3 opsi yang ada, Azwar Anas mengaku pemerintah saat ini masih akan membahas mengenai nasib tenaga honorer di masa depan. Diharapkan nantinya pemerintah bisa mendapatkan solusi terbaik agar para tenaga honorer bisa mendapatkan penyelesaian masalah terbaik, sehingga tenaga honorer tak perlu merasakan PHK, namun pemerintah juga tak perlu merasa terbebani. Informasi selanjutnya kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu, selamat, nasib tenaga honorer kategori ini sudah aman langsung diangkat PNS. Yang lainnya gimana? Simak informasinya baik-baik.
Lengkong.ayo.bandung.com, kabar mengenai nasib tenaga honorer masih menjadi tanda tanya. Apakah diangkat PNS atau malah dihapus? Namun kabarnya untuk nasib tenaga honorer untuk kategori ini sudah aman, langsung diangkat PNS. Bahkan pemerintah yang angkat bicara. Jika nasib tenaga honorer untuk kategori ini sudah aman dan langsung diangkat PNS tersebut, lantas yang lainnya gimana? Tenang, pemerintah sudah berikan penjelasan. Juga sebenarnya nasib tenaga honorer kategori ini sudah aman langsung diangkat PNS tersebut itu di sektor apa? Perlu diketahui nasib tenaga honorer yang sudah aman tersebut untuk kategori kesehatan dan pendidikan. Menpan RB menggarasi bahwa untuk tenaga honorer untuk kategori kesehatan dan pendidikan akan langsung diangkat PNS. Dirinya juga bahkan menyebut bahwa pengangkatan tenaga honorer diangkat PNS bagi sektor kesehatan dan pendidikan sudah dimulai sejak tahun ini dan tahun lalu. Namun perlu diketahui bahwasanya tenaga honorer diangkat PNS tersebut berstatus P3K. Kemudian yang lebih menggembirakan lagi di mana Menpan RB telah menyiapkan 700.000 formasi bagi tenaga honorer sektor kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi yang terserap dan diusulkan daerah hanya 400.000 formasi saja bagi tenaga honorer tersebut. Lebih mencengangkannya lagi, pada tahun 2024 mendatang, Menpan RB akan membuka 1 juta formasi di mana untuk semua kategori bisa mengikutinya. Oleh karena itu, sudah bisa dikatakan bahwa nasib tenaga honorer kategori kesehatan dan pendidikan sudah aman. Lantas bagaimana tenaga honorer untuk sektor lainnya? Perlu diketahui bahwa Menpan RB masih menggodok segala kemungkinannya, di mana pemerintah telah menyiapkan 3 opsi, diantaranya diangkat jadi PNS, tenaga honorer dihapuskan, dan ada pengangkatan untuk kategori tertentu. Sampai saat ini, ketiga opsi tersebut masih dibahas pemerintah hingga nanti ada keputusan finalnya. Untuk itu, tenaga honorer harus bersabar lagi dan berharap semoga bisa diangkat semua jadi PNS seperti harapan kebanyakan honorer. Demikianlah ulasan terkait nasib tenaga honorer kategori ini. Sudah aman langsung diangkat PNS, yakni sektor kesehatan dan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, selalu berpikir positif dan berdoa. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.